Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Siti Zulfa Fauziah, mahasiswa Sains Komunikasi semester 4 dengan NIM G2010963. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Sosiologi Komunikasi yang diampu oleh Mami Dr. Agustina M. Purnomo, SPMSI. Dalam video ini, saya ingin mengulas satu jurnal yang berjudul Gambaran Umum Mikro Sosiologi Utama Kontribusi di Bidang Sosiologi Komunikasi. Nah, sebelum kita berlanjut kepada pembahasan yang lebih mendalam, apa sih sebetulnya definisi atau yang dinamakan dengan mikro sosiologi itu? Ketika kita mendengar kata mikro, maka pasti akan ada kata makro. Mikrososiologi ini menitikberatkan pada interaksi sosial antar aktor sosial. Sedangkan makrososiologi itu mencakup atau berfokus kepada karakteristik umum yang dimiliki oleh elemen masyarakat. Baik mikro maupun makro, kedua pendekatan tersebut memiliki perspektif yang berlainan. Makrososiologi itu perspektifnya mencakup tentang status sosial, kelas sosial, struktur sosial, dan apa-apapun yang ada pada karakteristik masyarakat. Sedangkan mikrososiologi sendiri, perspektifnya itu mencakup tentang interaksi sosial antara aktor sosial, interaksionisme simbolik, ruang pribadi, dan stereotip dalam kehidupan sehari-hari. Nah, adapun poin-poin yang dibahas di dalam jurnal tersebut itu terdapat 5 poin. Poin yang pertama, komunikasi sebagai aksi. Poin yang kedua, tindakan komunikasi sebagai tindakan bersama. Poin yang ketiga, yaitu transformasi komunikasi dari tindakan menjadi interaksi. Poin yang keempat, pendekatan fenomenologis untuk komunikasi. Dan poin yang kelima, yaitu konsekuensi makro sosiologis komunikasi. Nah, saya akan membahas secara singkat satu persatu dari poin-poin yang telah disebutkan tersebut. Untuk poin yang pertama yaitu komunikasi sebagai aksi sosial. Seperti diketahui, tindakan sosial adalah tindakan yang dilakukan oleh aktor sosial yang memperhitungkan anggota masyarakat lainnya dan diarahkan kepada mereka. Jadi, tindakan sosial ini harus ditujukan kepada aktor sosial lainnya dan berhubungan dengan aktor sosial lainnya. Ketika tindakan ini tidak ditujukan atau tidak berhubungan dengan aktor sosial lainnya, maka tidak bisa dikatakan sebagai tindakan sosial. Secara sederhananya, tindakan sosial ini adalah tindakan yang dipengaruhi atau mempengaruhi orang lain ketika melakukan sebuah interaksi sosial. Tindakan sosial juga dapat dikatakan sebagai respon atau reaksi dari setelah melakukan adanya interaksi sosial. Sebagai contoh, komunikator, orang yang memberikan pesan ini menyampaikan sebuah informasi kepada si komunikan, orang yang menerima pesan. Maka ketika informasi ini telah disampaikan oleh komunikator, respon atau reaksi komunikan atas informasi yang disampaikan tadi itu seperti dia herankah, takjub, gelisah, bahagia. Nah, hal-hal tersebut merupakan tindakan sosial. Lalu, sosiolog melihat komunikasi sebagai tindakan sosial yang ditujukan untuk saling pengertian dengan aktor sosial lainnya melalui pertukaran simbol. Jadi pada saat interaksi berlangsung, baik komunikator maupun komunikan pasti akan sama-sama memberikan simbol pada saat berlangsungnya interaksi. Nah, baik si komunikator maupun komunikan ini harus mengerti simbol yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan. Komunikator harus bisa menangkap simbol dari respon atau komunikan. Nah, si komunikan ini juga harus bisa menangkap simbol atau harus bisa mengerti simbol yang disampaikan oleh si komunikator ini. Setiap komunikasi adalah tindakan sosial, tapi tidak setiap tindakan sosial itu bisa disebut sebagai komunikasi. Karena komunikasi tidak mungkin terjadi tanpa adanya sosial, yakni tanpa berorientasi dengan aktor sosial lainnya. Nah, tindakan sosial itu berbeda dengan komunikasi, yang mana ia tidak selalu mencakup harus saling pengertian ketika berlangsungnya interaksi. Poin yang kedua yaitu tindakan komunikasi sebagai tindakan bersama. Blumer mendefinisikan tindakan bersama ini sebagai bentuk tindakan kolektif yang lebih besar,
yang dibentuk oleh penyatuan lebih dari satu perilaku individu, seperti makan malam, perdagangan, pernikahan, dan komunikasi sebagai tindakan bersama ini terdiri atas beberapa tindakan sosial. Contohnya seperti gotong royong. Gotong royong ini misalnya diinstruksikan oleh seorang ketua RT. Orang-orang yang terjun untuk gotong royong ini memiliki tujuan yang sama, walaupun dengan perilaku sosial dan tindakan sosial yang berbeda. Turunnya mereka untuk gotong royong itu adalah sebuah tindakan sosial atas respon atau reaksi dari komunikasi yang telah disampaikan oleh si ketua RT ini, yakni instruksi untuk melakukan gotong royong. Poin yang ketiga, yaitu transformasi komunikasi dari tindakan menjadi interaksi. Analisis tindakan sosial sebagai tindakan bersama melibatkan interaksi beberapa aktor sosial dalam konteks sosial tertentu yang dapat didefinisikan sebagai interaksi. Jadi, analisis transisi aktor sosial ini kepada aktor sosial lainnya yang mana menimbulkan reaksi atas timbal balik dalam interaksionisme simbolik itu memiliki arti transisi pada analisis komunikasi sebagai bentuk interaksi sosial. Di sini saya akan mengambil contoh interaksionisme simbolik untuk mencontohkan transformasi komunikasi dari tindakan menjadi interaksi. Nah, lampu merah. Lampu merah pada rambu lalu lintas ini merupakan interaksionisme simbolik, yakni komunikasi dengan menggunakan simbol yang memiliki makna. Ketika lampu tersebut menyala, maka kita harus berhenti. Berhenti di sini adalah merupakan tindakan sosial. Simbol tadi telah disepakati bersama-sama, maka ia dijadikan sebagai interaksi untuk mengkomunikasikan ketika mendapat lampu tersebut kita harus berhenti. Jadi artinya makna simbolik dari rambu lalu lintas tersebut atau lampu merah pada rambu lalu lintas tersebut itu telah dihadirkan dalam interaksi sosial. Dari contoh yang telah saya sebutkan tersebut itu memiliki dua premis. Yang pertama, manusia akan bertindak sesuai makna yang ada pada sekeliling mereka. Lalu yang kedua, makna tersebut telah dihadirkan dalam interaksi sosial. Poin yang keempat yaitu pendekatan fenomenologis untuk komunikasi. Fenomenologi menganalisis komunikasi sebagai tindakan sosial yang darinya ini seseorang memperoleh pengalaman sadar. Dalam upaya untuk mengobjektifikasi pengetahuan yang diinternalisasi oleh aktor sosial, fenomenologi telah membangun beberapa konsep sebagai prasyarat untuk komunikasi yang mengatasi isolasi pengalaman sadar individu atau yang disebut dengan tipifikasi. Tipifikasi dapat didefinisikan sebagai klasifikasi pengetahuan dan maknanya. Proses tipifikasi itu adalah pusat informasi, di mana aktor sosial secara praktis terlibat di dalam dunia sosial. Aktor sosial menggunakan pengetahuan tergantung pada situasi di mana mereka berada dan kebutuhan yang harus mereka penuhi pada saat-saat tertentu. Nah, dari sini perlu digarisbawahi seperti pengetahuan, aktor sosial, dunia sosial, dan kebutuhan yang harus dipenuhi pada saat tertentu. Nah, saya akan memberikan contoh seperti ini. Ketika kita pergi ke supermarket, kita tidak akan mengenal si pegawai supermarket tersebut secara pribadi atau secara personalnya. Nah, pegawai supermarket ini kan sebagai aktor sosial. Sedangkan ketika kita menilik dari dunia sosialnya, yakni supermarket, kita akan mengenal dia sebagai seorang pegawai supermarket. Dari sini dapat disimpulkan bahwa si pegawai supermarket ini adalah tipe orang dan supermarket ini adalah dunia sosialnya. Atau contoh lain seperti ketika kita pergi ke perpustakaan, kita kan tidak mengenal siapa si pustakawan tersebut secara pribadi atau secara personalnya, tapi kita mengenal dia dari sisi dunia sosialnya sebagai seorang pustakawan. Pustakawan tadi adalah tipe orang dan perpustakaan adalah dunia sosialnya. Jadi intinya kita mengenal dia tergantung posisi dan dunia sosialnya itu berada. Dari situ maka timbullah komunikasi. Poin yang kelima yaitu konsekuensi makrosiologis komunikasi. Tindakan dalam aturan kehidupan sosial yang tidak terlihat.
Di awal video tadi saya sudah mengatakan bahwa makrososiologi ini berfokus kepada karakteristik atau elemen yang ada pada masyarakat seperti status sosial, kelas sosial, struktur sosial. Maka komunikasi yang terjalin antar aktor sosial yang sama-sama satu kelompok itu akan lebih menimbulkan saling pengertian. Untuk memahami percakapan atau komunikasi, apa yang tidak dikatakan biasanya itu lebih penting dari apa yang dikatakan. Contohnya, ketika kita berada dalam satu kelompok yang sama atau kita berada dengan orang-orang terdekat kita, diamnya salah satu anggota saja, kita bisa memahami bahwa dia itu sedang kenapa-kenapa. Kita bisa memahami keadaan dia yang sebenarnya. Entah dia diam karena merasa lelah, karena merasa bad mood dan ingin sendiri, sehingga ketika ditanya responnya itu sangat dingin. Nah, kita yang selaku satu kelompok dengan dia, itu bisa memahami melalui simbol-simbol yang diutarakan tersebut. Tapi bagi yang tidak satu kelompok dengan dia, mereka tidak akan memahami siapa dia, kenapa dia, dan apa yang sebetulnya terjadi dengan dia, sehingga dia diam seperti itu. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada ulasan jurnal ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.